Selamat sore saudaraku sekalian, berjumpa lagi lewat pelajaran firman Allah meskipun kita berpisah satu sama lain, tapi kita semua disatukan oleh kuasa Roh Kudusnya. Dan sebelum kita memulai pelajaran kita, sebaiknya kita untuk kembali menundukkan diri untuk berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan kalau pada sore atau siang hari ini kami boleh kembali untuk bertatap muka meskipun lewat Zoom, meskipun lewat multimedia, tapi kami semua satu roh di dalam Engkau. Kalau kami mau belajar sebagian pada firman-Mu, Kau berikan kami hati yang terbuka, yang siap untuk ditabur di firman-Mu, dan hamba-Mu yang akan memberitakan firman-Mu, Tuhan, Kau kuduskan segala mulut dan lidahnya, sehingga apa yang keluar dari perkataannya itu hanya daripada kuasa firman-Mu saja. Demi Yesus Yesus kami sudah berdoa. Amin. Shalom saudaraku sekalian, kalau sudah lama saya tidak ada di Indonesia dan ini sudah bulan ke-8 saya ada di Australia dan kemungkinan saya bisa kembali Indonesia mungkin baru tahun depan. Tapi meskipun demikian saya berterima kasih kalau pada saat ini saya kembali dapat kesempatan untuk berbagi sebagian daripada firman Allah dan kebetulan pada saat ini saya mendapat bagian untuk kembali sharingkan mengenai kitab Titus. Kita mengetahui bahwa surat Titus, surat Rasul Paulus kepada Titus, itu terdiri dari 3 pasal. Kalau uh, pelajaran yang lalu, Bible study yang lalu, kita mempelajari mengenai kitab Filemon, di mana itu hanya ada 1 pasal. Yang saat ini kita ada 3 pasal. Dan kalau saudara jumlahkan semua ayatnya itu tidak lebih, cuma hanya 46 ayat. Setelah dikurangi oleh Salam, sekarang paling tinggal 43 ayat. Tapi itu pun mempunyai makna yang terbesar, karena waktu Paulus menulis surat kepada Titus, itu tentunya dengan makna, karena kita ketahui dari namanya Titus, itu pasti bukan orang Yahudi, dan dia orang Yunani. Nah, kita lihat lebih lanjut seperti slide yang saya siapkan pada sore hari ini. Apakah itu perjalanan hidup seorang Titus? Kita melihat bahwa Titus adalah lahir sebagai seorang Yunani. Dikatakan di dalam Galatia 2 ayat 3. Tetapi kendatipun Titus yang bersama-sama dengan aku adalah seorang Yunani, namun ia tidak dipaksa untuk menyunatkan dirinya. Nah, karena dia bukan orang Yunani. Ini saudara kalau melihat pembantu Paulus yang dikatakan teman sekerja, itu ada 2 yang muda. Yang pertama Timotius, yang kedua adalah Titus. Dan dua-duanya bukan orang Yahudi. Kalau Timotius blasteran karena orang tuanya, ayahnya orang dari seorang Girika Yunani dan ibunya orang Yahudi. Tapi kalau si Titus ini benar-benar orang Yunani. Dan dikatakan di dalam kitab Galatia itu. Dan di situ dia lahir sebagai seorang Yunani yang di luar orang Yahudi. Dan dia bertobat karena Paulus. Dan dia dalam mengenal Kristus karena Paulus. Dan waktu pengenalan dia, ini menjadi murid yang spesial oleh Paulus, dari Paulus. Dia muda dan dia benar-benar anak didik Paulus. Dia katakan, anak rohani dari Paulus. Kalau sudah membaca salam di dalam Titus 1 ayat 4 dikatakan, kepada Titus, anakku yang sah menurut iman kita bersama, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Yesus Kristus, Juru Selamat kita menyertai engkau. Itu adalah satu foto. Salam yang diberikan pada waktu pembukaan surat, menulis surat kepada Titus. Nah, kemudian kalau dikatakan, saudara Titus ini dari beberapa referensi yang kita dapat, dia ini dia masih saudara daripada Lukas. Ada yang bilang itu bukan saudara kandung, tapi ada beberapa tulisan mengatakan bahwa dia saudara Lukas. Meskipun di dalam kitab Kisah Rasul yang ditulis oleh Lukas, itu tidak pernah disebutkan nama mengenai Titus karena mungkin karena saudaranya dia masih ada rasa pekiuh dia nggak mau masuk. Tapi sebetulnya mereka itu teman dekat Paulus, Lukas maupun maupun Titus. Dan cuman Lukas itu banyak menyertai Paulus dan banyak surat-surat dari Paulus yang ditulis oleh Lukas. Dan surat kepada Titus ini kemungkinan juga ditulis oleh Lukas, kita tidak tahu. Tapi dari gaya bahasa Paulus itu jelas. Dan
kita melihat bahwa mengenal Kristus karena Paulus itu adalah kelahiran baru daripada seorang Timotius. Terus kemudian kesaksian hidup bahwa sunat secara harfiah bukan syarat menerima keselamatan. Nah, di sini dikatakan bahwa dalam keadaannya sebagai orang Yunani, dan pada waktu itu kan pada waktu Paulus memberitakan firman Allah kepada bangsa-bangsa yang non-Yahudi sifatnya, dan kalau waktu mereka menerima Kristus dan menerima anugerah keselamatan dan menerima juga kuasa Roh Kudus, dan itu mereka ada daripada orang Yahudi ini memang kadang-kadang mereka itu masih terlalu chauvinistis ya. Artinya mereka merasa bahwa keselamatan itu monopoli mereka. Mereka merasa bangsa yang dipilih untuk diselamatkan. Bahwa keselamatan bukan orang lain. Contohnya dengan orang Samaria, mereka anggap itu bangsa kelas 2. Kan gitu. Waktu Yesus menyembuhkan orang Sirofeniki juga, wanita, anaknya yang sakit. Nah, itu pun mereka anggap sampai dikatakan, Yesus ini mengatakan bahwa tidak baik roti diambil dari anjing dan diambil dari ada anak dan diberikan pada anjing. Nah, di situ menyatakan bahwa orang Yahudi itu mempunyai suatu adat istiadat yang kuat untuk tidak bergaul dengan orang-orang di luar Yahudi. Orang di luar Yahudi dianggap orang Gentile. Ya orang-orang kafir mereka katakan begitu. Tetapi kesaksian hidup bahwa sunat secara lahiriah bukan syarat menerima keselamatan. Itu dikatakan di dalam Galatia 2 ayat 3 yang seperti dikatakan, kendati pun Titus yang bersama-sama dengan aku adalah seorang Yunani, namun ia tidak dipaksa untuk menyatakan dirinya. Kenapa? Pada waktu mereka dibawa ke Korintus, bertobat di Korintus, terus kemudian dibawa kepada rasul-rasul di Yerusalem, karena timbul pertentangan bahwa orang Yahudi menghendaki mereka yang bertobat menerima Kristus harus disunat menurut adat istiadat Yahudi. Tapi kemudian ditentang oleh Paulus. Di situ melihatkan ada suatu mandat budaya tersendiri bahwa sunat secara lahiriah itu tidak penting. Ini adalah sunat penting. Dan itu kemudian dibawa pada rasul-rasul di Yerusalem. Kayak semacam ada sidang sendiri daripada rasul-rasul itu yang kemudian memutuskan. Nah, kemudian dikatakan bahwa sunat secara lahirnya tidak diperlukan pada orang yang menerima Kristus. Tapi yang penting adalah sunat secara batinnya. Dan kemudian dalam kisah Rasul 15 ayat 1-2 dikatakan, beberapa orang yang datang dari Yudea ke Antioquia dan mengajarkan kepada saudara-saudara itu, jikalau kamu tidak disunat menurut adat istiadat yang diwariskan oleh Musa, kamu tidak dapat diselamatkan. Tetapi Paulus dan Barnabas dengan keras melawan dan membantah pendapat mereka itu. Akhirnya ditetapkan supaya Paulus dan Barnabas serta beberapa orang daripada jemaat itu pergi kepada rasul-rasul penatua di untuk membicarakan soal ini. Bersama dapat Paulus sama beberapa orang. Nah, diantaranya itu adalah Titus ini tadi. Sempat disidang di Yerusalem. Tapi akhirnya diambil keputusan bahwa sunat lahiriah tidak perlu. Terus kemudian kita melihat lagi. Setelah dia bertobat, menerima Kristus, dan dia menjadi seorang yang dipilih, dikhususkan oleh Paulus untuk menjadi teman sekerja Paulus. Nah, siapa yang disebut teman sekerja dari orang yang anak muda yang tadinya belum mempunyai kemampuan? Hanya 2 orang, yaitu si Timotius dan Titus. Dua anak muda. Ini yang menjadi salah satu ujung tombak Paulus, anak muda yang masih bersemangat dan disebut teman pekerja. Kalau dikatakan mitra sekerja, itu pasti mempunyai kemampuan. Dan karena itu dia diberikan tugas. Masuk pelayanan menjadi teman sekerja Paulus. Di dalam 2 Korintus 8 ayat 23 dikatakan, Titus adalah temanku yang bekerja bersama-sama dengan aku. Untuk kamu, saudara-saudara kami yang lain, yaitu adalah utusan jemaat-jemaat dan satu kemuliaan bagi Kristus. Itu ada suatu pengakuan daripada Paulus bahwa Titus, dia memberikan referensi setiap kali mereka pergi kepada jemaat-jemaat, dia selalu memberikan referensi bahwa Titus adalah teman sekerja dia. Dan kemudian kita melihat waktu dia menjadi teman sekerja, mau masuk pelayanan, dia pemulai pelayanannya adalah di Korintus. Di Korintus dikatakan di 2 Korintus 8 ayat 6 dikatakan,
Sebab itu kami mendesak pada Titus supaya ia mengunjungi kamu dan menyelesaikan pelayanan kasih itu sebagaimana ia telah memulainya. Kemudian dalam 2 Korintus 8 ayat 16-17, syukur pada Allah yang oleh karena kamu mengaruniakan kesungguhan yang demikian juga dalam hati Titus untuk membantu kami. Memang ia menyambut anjuran kami, tetapi dalam kesungguhannya yang besar itu, ia dengan sukarela pergi kepada kami. Ia melayani di Korintus karena atas desakan daripada Paulus. Ia menunjukkan sebagai seorang hamba Tuhan yang patuh, pelayan yang patuh, murid yang patuh. Dan kemudian dia kemudian berangkat ke Filipi, berjumpa dengan Paulus, perjalanan pelayanan dia. Di dalam 2 Korintus 7 ayat 6-7 dikatakan, tetapi Allah yang menghiburkan orang-orang yang rendah hati telah menghiburkan kami dengan kedatangan Titus yang merupakan seorang hamba Tuhan yang patuh dan benar-benar tulus di ladang Tuhan. Itu merupakan menghiburan. Bukan hanya oleh kedatangannya saja, tetapi juga oleh penghiburan yang dinikmatinya di tengah-tengah kami. Karena ia telah memberitahukan kepada kami tentang kerinduanmu, keluhanmu, kesungguhanmu untuk membela aku, sehingga makin bertambahlah sukacitaku. Paulus bersuka cita karena keberadaan daripada Titus. Kemudian dikatakan dalam 2 Korintus 7 ayat 13-14, sebab itulah kami menjadi terhibur, dan selain penghiburan yang kami peroleh itu, kami lebih lagi bersuka cita kami lebih lagi bersuka cita oleh karena sukacita Titus, sebab kamu semua menyegarkan hatinya. Aku memegahkan kamu kepadanya, dan kamu tidak mengecewakan aku. Kamu senantiasa mengatakan apa yang benar kepada kamu, demikian juga kemegahan kami di hadapan Titus sudah ternyata benar. Jadi Paulus sangat membanggakan pelayanan daripada Titus. Dia orang luar, dia bukan orang Yahudi, tetapi kemudian dia diutus kepada bangsa-bangsa di Korintus juga. Orang adalah Korintus. Itu bukan, itu adalah daerah-daerah Yunani. Jadi mereka menurut kebudayaan yang kental. Jadi dikirimkan orang-orang yang mempunyai latar belakang budaya yang sama. Dan ternyata dia benar-benar bisa menjadi saksi daripada Kristus dan memberikan penghiburan. Seorang hamba Tuhan yang benar selalu memberikan penghiburan. Kedatangan dia tidak membawa racun, tidak membawa kepahitan, tetapi membawa penghiburan. Itu di Filipi. Dari Korintus dia ke Filipi. Kemudian bersama Paulus dia juga ke Kreta untuk membangun jemaat. Nah, surat Titus ini ditulis pada waktu dia diberikan tugas untuk membangun jemaat di Kreta. Di dalam Titus 1 ayat 5 dikatakan, aku telah meninggalkan engkau di Kreta. Dengan maksud ini supaya engkau mengatur apa yang masih perlu diatur dan supaya engkau menetapkan penatua-penatua di setiap kota seperti yang telah kupesankan kepada di Kreta. Kreta adalah suatu pulau yang besar di Mediterania, di Laut Tengah situ, dan masuk ke dalam wilayah Yunani, dan kebudayaannya adalah kebudayaan Yunani, Helenisme. Jadi dia benar-benar, dan bahasa yang dipakai adalah bahasa Yunani. Jadi dia ini adalah orang yang tepat, karena dia putra daerah situ, dikirim ke daerah di mana dia bisa mengerti adat istiadat dan budaya. Tapi di situ ada tugas. Karena Kreta bukan medan yang baik. Medannya cukup tangguh. Medannya cukup keras. Karena di situ banyak pengajaran-pengajaran yang nggak benar. Dan untuk seperti kebiasaan, harus ada seorang penatua, tua-tua yang harus diangkat, yang mewakili, yang bisa membantu pengembalaan jemaat. Nah, kemudian kita lihat lagi, sementara mendatangi Paulus sampai ke rumah. Nah, Titus 3:12 dikatakan, segera sesudah kukirim Artemas dan Tikhikus kepadamu, berusahalah datang kepadaku di Nikopolis karena sudah keputusan untuk tinggal di tempat ini selama musim dingin. Nah, sementara dia melayani di Kreta, dia dipanggil oleh Paulus untuk menemani dia di Nikopolis. Bahkan dikatakan
Dia sampai sementara meninggalkan pelayanannya, diserahkan kepada wakil yang dikirim, yaitu Artemas dan Tychicus padanya, untuk mewakili dia, sementara dia membantu mendampingi Paulus bahkan sampai ke Roma. Tapi kemudian dia kembali dari Roma, dikatakan setelah di Roma dia dikirim lagi ke Dalmatia menginjil. Jadi dia ini seorang penginjil yang cukup tangguh dan cukup mumpuni istilahnya, menjadi kepercayaan Paulus. Dia dikirim lagi merintis dan menginjil ke Dalmatia. Dalmatia itu adalah daerah Yugoslavia sekarang, yang saat ini telah terpecah menjadi Serbia dan Montenegro. Kalau sudah lihat dewasa ini. Dulu Dalmatia itu di Yugoslavia sebelum pecah. Tapi setelah pecah sekarang menjadi Serbia dan Montenegro. Di dalam 2 Timotius 4 ayat 10 dikatakan, karena Demas telah menyintai dunia ini dan meninggalkan aku, pendamping Paulus yang lalu. Ia telah berangkat ke Tesalonika. Kreskes telah pergi ke Galatia dan Titus ke Dalmatia. Jadi Titus diutus kemudian ke Dalmatia untuk memulai merintis pekerjaan Tuhan di sana. Jadi mungkin cikal bakal dari pengenalan Kristus di daerah Dalmatia adalah karena pekerjaan daripada si Titus ini. Kemudian dikatakan dia dikenal setelah ke Dalmatia, kembali lagi ke Kreta, dan dia dikenal sebagai bishop yang pertama di Kreta, dan tidak disebutkan cara meninggal, tapi ada yang tulisan menyatakan bahwa dia meninggal secara alami, jadi bukan dia mati. Tapi dalam perjalanan kehidupan dia menunjukkan kalau dikatakan bahwa dia pelayanan bersama Paulus, menjadi pembantu yang cukup diandalkan, berarti dia bukan main-main. Berarti dia sudah teruji, dia mempunyai kepatuhan, dia punya kapasitas, kompetensi, dan dia juga punya iman yang teguh. Terus kemudian kita melihat lebih lanjut. Kita melihat struktur dari surat Titus ini. Ada 3 pasal. Di dalam surat Titus, ini kita melihat bahwa yang pertama, bagaimana ada pendahuluan dan salam biasa. Surat-surat Paulus selalu. Karena itu kemudian kalau kita melihat sekarang kalau surat, kita nulis surat, itu mungkin dari cara dulu ya begitu. Selalu memulai bukan dengan langsung pokok berita, tapi selalu dengan salam, dengan hormat, dengan apa, kan selalu gitu. Hal ini yang pertama. Dan demikian juga kita lihat struktur surat-surat ini, kita ikuti sekarang kalau kita nulis surat, ada pendahuluan, salam, dan yang kedua, dia langsung masuk ke dalam kualifikasi penatua atau pendidik jemaat. Dia memberikan instruksi. Ini loh syarat-syarat menjadi penatua dan pendidik jemaat. Terus kemudian setelah itu yang dihadapi adalah medan yang ada di Kreta adalah kompetensi menghadapi ajaran-ajaran yang menyimpang. Terus yang ketiga adalah bagaimana cara hidup Kristiani, orang-orang beriman. Terutama di dalam lingkungan jemaat bagaimana, di luar lingkungan jemaat bagaimana di tengah masyarakat. Kemudian keempat, ada suatu himbauan Paulus. Himbauannya yang sangat keras ya. Bagaimana mengajarkan kebenaran spiritual. Dan kemudian kedua, menghindari perselisihan yang sia-sia dan teguran yang keras. Nah, mengajarkan kebenaran spiritual. Kebenaran yang benar. Terus kemudian kelima, arahan dan benediksi. Salam terakhir. Katakan, pendampingan dalam pelayanan. Bagaimana pelayan harus didampingi, nggak bisa main jalan-jalan sendiri. Sebuah kepedulian terhadap sesama pelayan. Jadi kalau dikatakan bahwa struktur daripada surat kepada Titus ini adalah surat penggembalaan. Kita mendengar dalam selalu berita ada suara gembala. Itu adalah suatu berita penggembalaan bagaimana seorang gembala harus melaksanakan tugasnya menggembalakan domba-domba. Nah, ini adalah bentuk salah satu surat penggembalaan daripada Paulus diberikan kepada Titus sebagai seorang yang kemudian dikatakan sebagai bishop di Kreta. Nah, kita masuk lebih lanjut, saudara-saudara. Masalah apa yang dihadapi dengan jemaatnya di Kreta? Yang kedua dikatakan bahwa sifat orang Kreta itu seperti biasa. Orang-orang di sana banyak dipengaruhi dan dikatakan Kreta di situ orangnya orang berdarah panas. Sifat pemberontaknya itu ada. Dikatakan dalam Titus 3 ayat 1. Ingatlah,
mereka supaya mereka tunduk pada pemerintah dan orang-orang yang berkuasa, taat dan siap untuk melakukan setiap pekerjaan yang baik. Itu adalah sifat pembawaan, sifat jelek yang ada pada orang Kreta. Sifat pemberontak. Nah, itu banyak terjadi. Dan sifat rebellious ini bukan hanya pada orang Kreta. Di dalam diri setiap manusia selalu ada sifat rebellious, pemberontakan. Karena dari awalnya, kita tuh ada diwarisi sifat pemberontak. Dosa pertama adalah karena rebellious, pemberontak, tidak mau tunduk kepada Allah. Itu kemudian dosa masuk ke dalam itu. Kan? Itu. Kemudian kita lihat lagi. Merasa benar sendiri. Rebellious, self-centeredness. Merasa benar sendiri. Kan merasa mereka orang Yunani mempunyai kebudayaan yang tinggi pada saat itu. Karena semua ahli-ahli filsafat, Plato, Aristoteles, Socrates, semua itu orang dari Yunani. Akademik dikatakan stoik. Tapi yang pikir ahli filsafat. Tapi filsafatnya itu mereka merasa kemudian menjadi orang yang paling pintar. Sampai sekarang aja masih ada kesombongan pada diri mereka. Dan bahasa yang dipakai bahasa Yunani padahal. Sehingga Alkitab pun terjemahan Alkitab Perjanjian Baru itu ditulis dalam bahasa Yunani. Dikatakan dalam Titus 3 ayat 2 dan 3. Janganlah mereka memfitnah, janganlah mereka bertengkar. Hendaklah mereka selalu ramah dan bersikap lemah lembut terhadap semua orang. Karena dahulu kita juga hidup dalam kejahilan, tidak taat, sesat, menjadi hamba berbagai-bagai nafsu dan keinginan, hidup dalam kejahatan dan kedegilan, kedengkian, keji, saling membenci. Nah, orang yang self-centeredness itu cenderung untuk menghakimi, merasa paling benar, bertengkar. Kenapa? Karena masa berjuang kemudian mempertahankan pendapatnya bertengkar lah. Karena apa? Karena sifat self-centered itu merasa benar sendiri. Kemudian yang ketiga, ini yang paling berat, tugas paling berat yang dihadapi oleh Titus. Kenapa? Menghadapi pengajaran-pengajaran yang salah, false teaching, pengajaran yang sesat. Apa itu ya tuh? Pengaruh elemen agama Yahudi. Yang pertama ya. Dalam Titus 1 ayat 10 dikatakan, karena sudah banyak orang hidup tidak tertib, terutama di antara mereka yang berpegang pada hukum sunat. Dengan omongan yang sia-sia, mereka menyesatkan pikiran. Elemen agama Yahudi, yaitu masalah sunat segala macam itu, mereka tidak tertib. Di antara mereka yang berpegang pada sunat, hidupnya tidak tertib. Mereka berpegang pada sunat, tapi hidupnya sendiri tidak tertib. Dengan omongan yang sia-sia dan menyesatkan pikiran. Kenapa? Elemen-elemen agama yang adat istiadat itu dibawa, dimasukkan ke dalam pola pikir mereka. Karena bercampur. Di dalam kereta itu ada Yahudi juga. Yang saling mempengaruhi. Nah, itu membuat kemudian pengajaran-pengajaran yang benar tentang kebenaran Injil itu kemudian menjadi dipengaruhi, diracuni. Terus yang kedua, mitos Yahudi dan hukum. Dan hukum-hukum. Mitos Yahudi itu banyak, saudara. Dikatakan dalam Titus 1 ayat 14. Dan tidak lagi mengindahkan dongeng-dongeng Yahudi dan hukum-hukum manusia yang berpaling dari kebenaran. Nah, surat ini, kata-kata ini ada juga di dalam Timotius. Karena banyaknya orang-orang yang ada. Dongeng-dongeng. Menyampurkan dongeng-dongeng adat Yahudi dimasukkan ke dalam kebenaran. Sehingga meracuni juga elemen agama Yahudi. Kemudian mitos dimasukkan juga. Elemen agama Yahudi itu adat istiadat mengenai sunat, mengenai hal-hal yang diperbolehkan apa. Kemudian banyak hal-hal yang perayaan-perayaan yang sifatnya kemudian adat istiadat yang di luar daripada anugerah Allah. Nah, mitos Yahudi, kepercayaan-kepercayaan Yahudi yang dongeng-dongeng Yahudi dan hukum-hukum manusia yang berpaling dari kebenaran. Itu yang dihadapi oleh Titus. Dihadapi yang ada di dalam kehidupan jemaat yang ada di Kreta. Kemudian manfaat yang tidak jujur, mengambil keuntungan dengan cara tidak halal. Dalam Titus 1 ayat 12-13.
Orang-orang semacam itu harus ditutup mulutnya. Karena mereka mengacau banyak keluarga dengan mengajarkan yang tidak-tidak untuk mendapat untung yang memalukan. Seorang dari kalangan mereka, nabi mereka sendiri pernah berkata, dasar orang kereta pembohong, binatang buas, pelahap, dan malas. Nah, ini diingatkan oleh Paulus. Kenapa dikatakan salah seorang dari kalangan mereka sendiri? Mereka mengenal dari orang kereta itu ada satu yang namanya apa yang disebut ada suatu ungkapan daripada yang dikatakan oleh nabi-nabi mereka. Mereka itu punya nama ahli-ahli mereka yang cuma mengatakan bahwa dasar orang kereta pembohong, binatang buas, pelahap, dan pemalas. Jadi dari situ kita ketahui bahwa pembawaannya orang-orang kereta ini ada hal-hal yang tidak bisa dipercayai sehingga menghalalkan segala cara untuk mencari keuntungan. Itu terbawa meskipun sudah bertobat, tapi masih kebiasaan lama itu belum lepas. Itu ada di dalam kehidupan mereka. Terus kemudian yang paling kacau lagi adalah pengaruh gnosticism. Saudara benar mendengar kata gnostik, yaitu tentang Allah. Apa ya? Dalam hal keselamatan terutama. Gnosticisme mengajarkan bahwa keselamatan itu bisa diperoleh seorang melalui usaha memperoleh pengetahuan ilahi yang sanggup membebaskan dari ilusi kegelapan. Mereka mengakui kalau mereka mengikuti Yesus Kristus dan pengajarannya, meskipun mereka mengakui kalau mereka, tapi mereka masih memakai paham gnostik. Gnostik ini bertentangan dengannya dalam segala hal. Jadi gnostisisme itu bertentangan dengan kekristenan, bertentangan dengan ajaran Kristus. Karena banyak bidat-bidat Kristen dikatakannya terpengaruh oleh gnostisisme ini. Jadi kalau pengetahuan cukup mengenai pengetahuan dengan pengetahuan mendekati Allah, itu bisa menyatu dengan Allah. Karena pada dasarnya, secara tradisional, gnostisisme ini mengacu pada ajaran sesat yang aktif bergerak pada abad 2 sebelum Masehi, yang tegas ditolak oleh gereja. Tetapi sejak abad 20 ini, istilah gnostik digunakan secara luas terhadap bentuk-bentuk kepercayaan agama apa saja. Di mana dualisme dan penguasaan pengetahuan adalah penting. Sebab itu agama Zoroaster, ajaran Mandai, sastra Hermes, gulungan laut mati, dan perjanjian baru dicap sebagai gnostik. Ada yang mengecap begitu, saudara. Hanya berdasar pada pengetahuannya saja. Tapi bukankah dikatakan dalam Alkitab? Pengetahuan yang benar, kemerdekaan yang benar, kalau firman Allah ada di dalam diriku. Dan kalau Roh Kudus turun ke atasmu, kata Yesus, dia akan menerangkan dan mengingatkan apa yang telah dikatakan. Jadi bukan otak diisi, tapi kalau hanya dengan pikiran, oke, aku punya pikiran, kemudian pikiranku bisa menyatu dengan Allah. Tapi tidak. Otak kita diisi firman Allah, tapi roh kita harus diisi dengan Roh Kudus. Roh Kudus itu yang kemudian menerangkan. Kalau hanya pakai otak, hikmat manusia, kita akan lari ke arah sana. Cukup mengerti firman Allah. Itu tidak akan menyelamatkan. Tetapi pertobatan, kasih karunia Allah yang membuat kita sanggup menerima iman keselamatan. Pengaruh gnosticism itu sangat kuat dalam keadaan hidup ini. Apalagi kalau kita sudah belajar filsafat segala macam. Itu banyak dipengaruhi oleh filsafat dari Plato segala macam. Itu mereka memikirkan Allah. Itu hanya dengan pikiran. Hanya memikir dengan otak saja. Tidak boleh dengan perasaan, nggak boleh dengan jiwa. Hanya dengan otak saja. Nah, itu yang kemudian orang merasa, oh aku udah mengerti firman Allah. Aku nggak perlu lagi, aku ngerti bahwa aku harus begitu. Tapi tanpa kuasa Roh Kudus, kita tidak akan kemana-mana. Itu yang dihadapi. Kemudian yang di sini lagi ada ciri khas dari kitab surat Titus ini. Ada dikemukakan bahwa hanya karena kasih karunia semua.
diungkapkan di dalam Titus 2 ayat 11-14 dikatakan. Itu saya garis bawahi. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Diingatkan lagi oleh Paulus kepada Titus. Ingat, ini loh ajaran yang benar. Karena karunia Allah itu adalah mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi. Karunia Allah, karunia keselamatan, menyelamatkan manusia, mendidik kita pengetahuan akan kebenaran itu, meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana. Dalam bahasa Indonesia juga hidup bijaksana, tapi dalam terjemahan bahasa Inggris atau bahasa aslinya itu katakan self-control. Dalam hidup kata bijaksana bukan bijaksana kan kita orang berhikmat, bijaksana. Kita hikmat dan kebijaksanaan. Tapi dikatakan di sini adalah self-control. Orang yang bijaksana bisa mengendalikan diri. Itu yang diutamakan. Adil dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita, Yesus Kristus yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan, untuk menguduskan bagi dirinya suatu imamat punyanya sendiri yang rajin berbuat baik. Nah, kalau sudah lihat menguduskan bagi dirinya suatu umat punyanya sendiri yang rajin berbuat, ini kita ingat kepada 1 Petrus 2 ayat 9 kan? Bahwa kamu bangsa yang terpilih, umat yang kudus, umat kepunyaan Allah. Nah, ini simple, saudara. Firman Allah itu simple. Nah, itu dikatakan kasih karunia. Kita selamat kasih karunia. Abraham dipilih dasarnya kasih karunia. Musa dipilih dasarnya kasih karunia. Kita dipilih dasarnya kasih karunia. Bukan karena usaha. Itu bolak-balik diingatkan. Bukan karena kepandaian mereka. Bukan karena pengetahuan mereka tentang Allah, tapi hanya semata-mata kasih karunia. Karena dalam kasih karunia itu membawa keselamatan. Terus kemudian di sini dikatakan lagi mendidik dalam kekudusan. Kalau kita tidak dikaruniai Allah keselamatan, jadi dikaruniai Allah kuasa Roh Kudus yang membuat firman itu bisa hidup dalam diri kita, yang mendidik dalam kekudusan. Terus kemudian menguasai diri, self-control tadi, hidup bijaksana karena ada firman di dalam diri. Itu semua karena kasih karunia. Dan kemudian rasa keadilan. Dan kemudian yang terakhir adalah cara beribadah kita. Dalam peribadatan kita dikatakan toh adil dan beribadah dalam dunia. Jadi kalau kita hanya pinter, kita isi firman Tuhan, tapi kalau kita tidak beribadah, menghampiri tahta anugerah Allah, menyediakan waktu atau beribadah berjemaat, kita tidak bisa benar-benar merasakan karunia utuh. Kemudian, apa yang terjadi kekurangan pada jemaat Kreta? Saya berikan dalam bentuk matriks ini. Dalam bentuk matriks ini kelihatan. Untuk pria dewasa dikasih. Untuk wanita dewasa dikasih apa kurangnya. Untuk wanita muda apa kurangnya. Untuk anak muda apa kurangnya. Bahkan untuk hamba kurangnya apa. Nah, kalau saudara lihat, kalau dalam contohnya ada beberapa hal yang dikatakan ini. Ada kesederhanaan, terhormat, bijaksana, iman, kasih, tekun, beribadah, tidak memfitnah, menjadi teladan, bukan hamba anggur, kudus, taat, dan setia, jujur, dan tunduk. Menunjukkan penundukan diri submission. Nah, kalau kita lihat dalam sebutan dalam surat Titus itu dikatakan bahwa pria dewasa yang kurang ini loh, kurang sederhana, kurang terhormat, kurang bijaksana, kurang ini. Berarti yang beribadah ini sudah ada, tapi yang ini kurang. Itu katakan. Jadi untuk lengkap semuanya harus ada. Kemudian untuk wanita dewasa apa kurangnya? Mereka beribadahnya kurang benar. Kemudian masih suka bicara yang ngomong kosong, makanya supaya tidak memfitnah. Hiduplah jadi teladan orang wanita yang tua. Semuanya menjadi anggur. Berarti apakah yang pria dewasa nggak suka minum anggur? Mungkin suka, tapi
khusus untuk jemaat di Kreta ini. Mungkin dia nggak seperti wanita dewasa, wanita yang tua-tua yang kemudian yang hidupnya nggak benar, yang suka mabuk anggur. Nah, istilahnya dalam yang orang tua ini masih ada kekurangannya, tapi hal-hal yang ada di sebelah kiri ini harus dipenuhi untuk hidup yang benar di dalam iman Kristiani. Untuk wanita muda kekurangannya apa? Kurang bijaksana. Biasa wanita muda kurang bijaksana, toh. Sukanya ngiri kiri kanan, lihat kiri kanan. Terus kemudian kurang kasih karena banyak ingin. Kan, katakan harusnya mengasihi suami dan keluarganya. Nah, ini perlu diingatkan di jemaat Kreta, saudara. Bukan di kita. Kalau di kita mungkin nggak ada di sono. Kemudian yang kedua kurang tekun mungkin. Tekunnya bagaimana? Ya dalam beribadah, tekun dalam pekerjaan. Terus kemudian kekudusan diingatkan. Hidup harus kudus. Terus kemudian harus taat dan setia kepada suami. Nah, mereka kelihatannya di Kreta ini banyak omong, suka bantah. Gitu. Karena itu kekurangannya diingatkan oleh Paulus. Ini loh kurangnya mereka. Terus kemudian anak muda. Mungkin sederhananya sudah ada, tapi kurang terhormat itu, masih ugal-ugalan. Dan kurang bijaksana, benar. Kalau saya lihat yang muda-muda, selalu kurangnya itu bijaksana. Yang tua pun kurang bijaksana kadang-kadang. Nah, kalau anak muda kadang-kadang suka berusaha-berusuh, sering mengambil keputusan secara cepat, itu katakan harus perlu bisa menguasai diri. Kebijaksanaan sih adalah self control, menguasai diri. Terus kemudian kurang tekun. Kenapa? Kebiasaan anak muda sekarang nggak sudah lihat. Mereka tidak setekun anak zaman dulu. Kenapa? Sekarang serba mudah. Itu saja zaman di kereta juga gitu. Mereka kurang tekun, kurang ulet. Bayangin sekarang dengan keadaan yang ada di kemajuan teknologi, kan cenderung memanjakan orang, sehingga akibatnya apa? Kita tidak tekun, tidak ulet. Terus kemudian harus menjadi teladan. Menjadi teladan yang baik, bukan teladan yang ugal-ugalan, yang begitu. Terus kekudusan biasa. Orang-orang muda ini kekudusannya kadang-kadang suka asal-asalan aja. Kalau lagi semangat, kalau udah enggak, lupa. Nah, taat dan setia. Ini banyak diingatkan oleh Paulus kepada anak-anak muda dan taat dan setia. Untuk taat, karena pikirannya udah merasa pinter, susah untuk taat. Rebellious ada. Nah, di sini kalau saudara lihat, sifat rebellious itu ada. Self-centered ada. Dan itu yang dikritik oleh Paulus. Kemudian tidak tunduk, tidak obedience. Nah, kemudian untuk hamba juga diingatkan juga. Kalau hamba pasti sederhana. Terhormat pasti dia mau minta kehormatan apa? Mau dia hamba. Terus kemudian tekun. Nah, hamba harus lebih tekun lagi. Jangan karena dikatakan ada satu bentuk penuh dengan obedience pada hamba-hamba seperti engkau melayani Tuhan yang gitu. Jadi mereka yang dikatakan hamba supaya hidupnya tunduk pada tuannya, dan kalau kita ini sebagai pekerja, kita hamba Tuhan, kita juga harus tunduk, harus setia, taat, setia, dan jujur. Yang penting adalah jujur. Kejujuran ini ditekankan. Kalau sudah lihat pria dewasa, yang muda tidak diminta kejujuran. Kenapa? Mungkin mereka sudah jujur. Tapi jujur pada dirinya sendiri, pada orang lain belum tentu juga. Karena dikatakan orang Kreta pembohong. Tidak bisa dipercaya. Berarti itu sudah ditegur. Nah, itu mengenai kekurangan jemaat Kreta bukan berarti bahwa jemaat Kreta enggak. Kita enggak ada semuanya yang komplit, saudara. Jadi kita pun ini cerminan buat hidup kita sendiri. Itu kalau itu di jemaat Kreta, di hadapan kita, apakah kriteria ini sudah masuk? Karena semua ini tercakup dalam buah roh. Kalau saya lihat. Penguasaan diri. Sudah lihat buah roh. Satu buah 9 rasa. Ada semua di sini. Terus kemudian, Paulus memberikan kualifikasi untuk seorang penetua, untuk penyalita nggak sembarangan. Ini sama dengan surat yang ditulis kepada Timotius. Di mana anak muda, Titus, Timotius, bagaimana mereka harus mengangkat seorang pemilik jemaat atau tua-tua. Siapakah sih kualifikasinya? Kalau sudah lihat di dalam Titus 1, 6-9, yakni orang-orang yang
tak bercacat yang mempunyai hanya satu istri. Nah, ini hidup kekeluargaan yang anak-anaknya hidup beriman dan tidak dapat dituduh karena hidup tidak senonoh atau hidup tidak tertib. Sebab sebagai pengatur rumah Allah, seorang penilik jemaat harus tidak bercacat, tidak angkuh, bukan pemerang, bukan peminum, bukan pemarah, tidak serakah, melainkan suka memberi tumpangan, suka akan yang baik, bijaksana, adil, saleh, dapat menguasai diri, dan berpegang kepada perkataan yang benar, yang sesuai dengan ajaran yang sehat, supaya ia sanggup menasihati orang berdasarkan ajaran itu dan sanggup meyakinkan penentang-penentangnya. Nah, ini kemudian saya simpulkan menjadi demikian. Pribadi yang tidak tercela, seorang penatua, bukan hanya pemilik, kita semua sebagai anak Tuhan. Kita semua mungkin sebagai kepala keluarga atau semua anggota keluarga menghendaki hidup yang tidak tercela. Itu firman Tuhan. Jadi dalam hidup berkeluarga, dalam interaksi dengan sesama, itu kualifikasi seorang tua-tua yang dihormati. Kenapa dikatakan bahwa seorang tua-tua wajib diberikan hormat 2 kali lipat, 2 kali ganda, karena mereka yang menjaga keselamatan jiwamu. Kalau pribadi yang tidak tercela, mereka bisa menjaga kehidupan jemaat. Karena di dalam hidup berkeluarga dan interaksi dengan sesama, itu perlu. Nah, bahkan ada satu contoh nih, kalau ada satu gereja, biasanya gereja ada mempunyai tata gereja, ada salah satu sanksi yang diberikan kepada kalau hamba Tuhannya itu kemudian hidup keluarganya nggak benar, kalau anaknya kemudian bercerai, terus kawin lagi. Nah, itu kemudian dijatuhkan sanksi. Skors berapa bulan itu tidak boleh. Bahkan sanksinya sampai dipecat juga kadang-kadang kalau untuk kelewatan. Nah, karena kehidupan itu untuk memberikan bukan hanya efek jerah, memberikan contoh buat orang lain. Nggak main-main itu. Hidup sebagai penatua, kita diberikan wewenang sebagai hamba Tuhan. Hamba ya itu untuk mendeta kan kita buat. Ingat saya pernah katakan bahwa kita itu mempunyai 2 tugas sebagai hamba dan sebagai anak. Hamba dalam ketundukan kita kepada Tuhan, dan anak adalah masalah intimasi kedekatan gitu. Jadi pribadi yang tidak tercela itu adalah kualifikasi untuk penatua dan pemilik jemaat. Kemudian kita melihat lagi, harus memiliki kompetensi dan ketegasan rohani. Mengerti. Dikatakan dalam Titus 1 ayat 10 sampai 16. Dikatakan dong, karena sudah banyak orang hidup tidak tertib, terutama di antara mereka yang berpegang pada hukum sunat. Dengan omongannya sia-sia mereka menyesatkan pikiran. Orang-orang semacam itu harus ditutup mulutnya. Keras loh. Karena mereka mengacau banyak keluarga dan mengajarkan yang tidak-tidak untuk mendapat untung yang memalukan. Seorang dari kalangan mereka, nabi mereka sendiri pernah berkata, dasar orang kereta pembohong, binatang buas, pelahap, dan malas. Kesaksian itu benar. Karena itu tegurlah mereka dengan tegas, supaya mereka menjadi sehat dalam iman. Dan tidak lagi mengindahkan dongeng-dongeng Yahudi dan hukum-hukum manusia yang berpaling dari kebenaran. Bagi orang yang suci, semuanya suci. Tapi bagi orang najis dan bagi orang yang tidak beriman, satu pun tidak ada yang suci. Karena baik akal maupun suara hati mereka najis. Mereka mengaku mengenal Allah, tetapi dengan perbuatan mereka, mereka menyangkal Dia. Mereka kecil dan durhaka dan tidak sanggup berbuat sesuatu yang baik. Jadi seorang kualifikasi seorang Titus, walaupun dia mengangkat penatua, mereka harus mempunyai kualifikasi, memiliki kompetensi pengetahuan yang benar tentang firman Allah, kebenaran Allah, dan mempunyai ketegasan. Orang yang hidupnya benar, orang yang hidupnya berintegritas pasti mempunyai ketegasan untuk dan keberanian untuk menegur. Tapi kalau hidupnya acak-acakan, imannya combang cantik, mana punya ketegasan. Nah, itu yang dikehendaki oleh Paulus untuk jemaat di Kreta. Membangun jemaat tidak gampang. Aku harus mulai dengan diri sendiri. Seorang tua-tua yang kuat, karena tua yang kuat. Seorang Titus yang kuat, dia harus membekali dirinya dengan
kompetensi kedekatan rohani, dan juga kehidupan pola hidup yang terhormat. Nah, sekarang apa implikasinya terhadap kehidupan kita dengan surat pada Titus itu? Apa message apa yang kita akan lihat daripada pembacaan kita, pengajaran pelajaran dari kitab Titus ini tadi? Dikatakan oleh saudara Denny, hidup itu singkat, bagaimana kita menyikapinya. Kita tahu bahwa hidup kita di dunia itu, katakan wong urip ning dunia mau mampir ngumpi. Gitu. Mau mampir ngumpi. Bondo titipan, pangkat sampiran, nyawa gaduhan. Gitu. Itu seterusnya. Kalau kita hidup di dunia ini cuma mampir minum. Harta itu cuma titipan. Pangkat itu cuma disampirkan di pundak kita. Dan nyawa kita itu hanya peminjaman berian dari Tuhan. Nah, karena hidup kita singkat, bagaimana kita menyikapinya? Dengan berdasarkan surat Titus itu, izinkan saya menyimpulkan menjadi hal-hal demikian. Yang pertama, pusatnya harus tetap pada Yesus Kristus. Dan kemudian apa? Keyakinan kita. Pertama, keyakinan kita, iman dan keselamatan kita. Kita sudah mempelajari tadi. Dasar keselamatan kita, kasih karunia daripada Yesus Kristus. Itu keyakinan kita. Terus yang kedua, kalau kita yakin saja kita selamat, kita harus mempunyai karakter. Karakter apa sebagai anak orang yang hidupnya berpusat pada Kristus? Yaitu karakter Kristus. Kudus dan kerendahan hati. Holiness and humble. Itulah karakter orang yang hidup mengerti firman Allah, hidup di dalam firman Allah. Karakter. Keyakinan pertama. Kedua adalah karakter. Yang ketiga apa? Kompetensi. Kecerdasan holistik dan kecerdasan spiritual. Kenapa? Dikatakan untuk menghadapi medan dunia. Kalau dalam surat Petrus digambarkan di dalam kereta, orang-orang kereta. Tapi apa yang kita hadapi di dunia pada saat ini? Orang Kristen bukan hanya yakin selamat, bukan mempunyai karakter kudus, tapi kita mempunyai pengetahuan. Semua tidak diombang-ambingkan oleh ajaran yang ada di dunia saat ini. Kita perlu belajar firman Allah. Kita perlu mengikuti Bible study. Kita perlu diajar dengan ajaran yang benar. Dengan membandingkan. Kita tidak menghakimi dogma orang lain. Kita tidak menghakimi doktrin orang lain. Tapi kita mempelajari doktrin firman Allah yang murni. Kalau di luar itu, kita tidak mau menerima. Kita tidak perlu mengkritik ajaran orang lain. Tapi kita mau melihat kompetensi kita terhadap firman Allah. Dan bagaimana kita bisa mempunyai kompetensi yang kuat mengenai firman Allah? Yesus sendiri bilang, Roh Kudus yang diutus Bapakku demi namaku turun ke atas. Dialah yang akan menerangkan, mengingatkan, dan mengajarkan apa yang telah aku katakan. Jadi kompetensi kita isi benak kita dengan pengetahuan firman Allah. Tapi kita perlu kuasa Roh Kudus untuk memberikan makna, untuk membukakan hikmat surgawi yang ada dalam pemberitaan firman Allah, yang ada dalam apa yang tersirat daripada firman Allah itu sendiri. Itulah kompetensi. Kita perlu. Kenapa kita perlu belajar firman Allah? Karena kita mempunyai kompetensi rohani, kecerdasan holistik badan, jiwa, dan roh kita. Itu penting sebagai orang yang hidupnya berpusat dalam anugerah Kristus. Kemudian yang keempat, komitmen hidup dalam kebenaran. Kita punya keyakinan, punya karakter, punya kompetensi. Tapi kita tidak punya komitmen untuk secara kontinu untuk belajar, untuk hidup di dalam iman dan kebenaran. Hidup dalam kebenaran ada suatu komitmen. Tanpa komitmen ini, kita tidak bisa langgeng. Hanya on and off. Komitmen adalah orang katakan bahwa seorang yang berkomitmen dikatakan bahwa seorang yang memegang bajak tapi menoleh ke belakang tidak rajin, tidak layak dikatakan. Jadi kalau kita melakukan tugas nggak boleh noleh kiri kanan, karena komitmen nggak boleh putus-putus sudah. Karena itu kita sebagai anak-anak tebusan, bagaimana kita menyikapi keselamatan anugerah Yesus Kristus 4 kali.
Ingat, gampang 4K. Keyakinan, karakter, kompetensi, dan komitmen. Gampang. Itulah dasar bagaimana hidup kita. Di surat Titus kita banyak, tapi izinkan saya yakin menyimpulkan dari 4 ini. Mungkin ada bahasan yang lain, silakan. Tapi untuk saat ini saya akan memberikan dalam bentuk ini supaya mudah dicerna. Dan pakai akhir kata, Yesus berkata, Ego sum via veritas et vita. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Karena itu adalah firman daripada Yesus sendiri. Terima kasih, Tuhan memberkati. Silakan mungkin kalau ada nanti dibahas pada hari Kamis, nanti mungkin Saudara Denny yang akan memimpin pembahasan lebih lanjut. Sekian, Tuhan memberkati, dan nanti materi akan saya kirimkan lewat grup. Terima kasih sekali lagi. Shalom, Tuhan memberkati.